touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan materi tentang pengukuran energi terbarukan Indonesia. Yang pertama-tama kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Muhammad Arifin. Saya Ridwan Ramadan, saya Ferdinand Elsa Putra, saya Dimas India, Saya Endar Ramadan. Saya Putus Maningsih. Saya Rizky Amalia, saya Bek Cynthia Maharani, saya Cika Danbos Lesti Wijaya, saya Komang Sani Maningsi. Oke, baiklah, di sini kami langsung lanjut ke materi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Komang. Baik, materi pertama yaitu pengukuran energi pada luminasia. Energi bukan sumber makanan, tetapi hasil oksidasi karbohidrat, lemak, dan protein. Energi dibutuhkan untuk hidup pokok, pertumbuhan, produksi susu, dan reproduksi. Pada luminasia, pemanfaatan energi sangat dipengaruhi oleh fermentasi mikroba di dalam rumen. Karena luminasia memiliki rumen, pemanfaatannya energinya sangat dipengaruhi oleh fermentasi mikroba yang menghasilkan asam lemak volatil sebagai sumber energi yang utama. Next. Pembagian energi GE, DE, ME, dan NE. Pengukuran energi pada luminasia melibatkan gross energi atau GE, dicerna, DE, metabolisme, ME, dan neto NE. Dari fermentasi rumen yang menghasilkan FFA seperti asetat, propionat, dan butirat. Metode in vivo menggunakan kalorimetri, respirometri, open circuit untuk mengukur O2, CO2, CH4, 8-10% dari GE, serta panas produksi akurat untuk kebutuhan maintenance kurang lebih 450 kJ. In vitro seperti Hohenheim gas test atau HGT memprediksi ME dari produksi gas fermentasi dengan error kurang dari 4%, unggul untuk pakan campuran. HGT dan Uncom RF berkorelasi tinggi, ideal formulasi ransum tropis seperti rumput konsentrat untuk ME 11 sampai dengan 13 megajoule. Baik. Sistem total 3 tipe nutrien TDN merupakan salah satu metode untuk menilai energi pakan luminasia berdasarkan jumlah gas makanan yang benar-benar dapat dicerna oleh ternak. Komponen yang dihitungkan meliputi protein, zat dasar, dan BTN tercerna, serta lemak tercerna yang dikalikan 2,25 karena kandungan energinya lebih tinggi dibandingkan karbohidrat dan protein. Besarnya nilai TDN menunjukkan ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi. Secara konsep, TDN hampir setara dengan energi tercerna. Namun, dinyatakan dalam bentuk persentase sehingga lebih praktis dalam penyusunan ransum. Nilai TDN berbeda tergantung pada jenis pakan dan komposisinya, misalnya hijauan, konsentrat, dan byproduct, sehingga sering digunakan sebagai indikator kualitas pakan dalam formulasi ransum. martabat pati atau starch equivalent SE adalah salah satu metode tradisional dalam ilmu nutrisi ternak yang digunakan untuk mengestimasi nilai energi suatu bahan bakar dengan mengukur potensinya dalam menyediakan energi setara dengan pati. Secara sederhana, SE menunjukkan jumlah pati teoritis yang diperlukan untuk menghasilkan energi yang setara dengan bahan pakan tertentu yang dinilai. Ini membantu ahli nutrisi hewan dalam membandingkan bahan pakan yang beragam berdasarkan kemampuan energinya.
seringkali dilihat sebagai pendekatan awal dalam formulasi ratio yang meskipun lebih sederhana dibandingkan sistem energi metabolisme modern seperti metabolisable energi atau net energi, tetap memberikan gambaran tentang kontribusi karbohidrat terhadap total energi bakar, terutama pada ransum yang kaya padi seperti jagung, tepung singkong, atau sagu. Oleh karena Pemanfaatan energi dalam produk besar. Pemanfaatan energi dalam produk besar berperan penting dalam menentukan tingkat keunggulan produksi dan reproduksi. Energi diperoleh ternak dari pakan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Setelah dicerna, energi tersebut digunakan untuk kebutuhan dasar hidup, pemeliharaan, aktivitas pemeliharaan, produksi daging, susu, dan telur, serta proses reproduksi. Jika kebutuhan energi tersebut karena dapat menimbulkan performa optimal dan kehidupan yang baik. Oke, baiklah, di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Oke, pada saudara Ipul. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Abubakar, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya bagaimana metode in vitro digunakan dalam estimasi energi ruminansia. Terima kasih. Oke, pada saudara Sul. Perkenalkan, nama saya Masintan dari kelompok 3. Ingin bertanya, mengapa produksi metana dapat menurunkan efisiensi energi pada ruminansia? Oke, kepada saudara Panjab, dipersilakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Panca Hidayah. Saya ingin bertanya, apakah perbedaan antara DE, DE, ME, dan NE? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Paris, di mana pertanyaannya itu adalah bagaimana metode in vitro digunakan dalam estimasi energi ruminansia. Jawabannya itu metode in vitro seperti pendekatan stoikiometrik FFK dan Cohentin gas test atau HGE mengukur produksi gas VFA hasil fermentasi rumen untuk memperkirakan energi metabolisme atau ME dan efisiensi energi rumen. Sudah jelas? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Intan. Pertanyaannya, mengapa produksi metana dapat menurunkan efisiensi energi pada ruminansia? Jawabannya adalah karena metana atau CH4 itu merupakan energi yang hilang dalam bentuk gas. Produksi metana dapat mencapai sekitar 8-10% dari gross energi atau sekitar 19-20% dari energi reaktan, sehingga menurunkan efisiensi pemanfaatan energi. Apakah Mas Intan sudah jelas? Selanjutnya, saya menjawab pertanyaan dari saudara Pacar. Bagaimana apa perbedaan antara DE, DE, ME, dan SE? DE adalah total energi dalam pakan yang diukur dengan volt kalorimeter. Sedangkan DE adalah DE yang dikurangi energi dalam proses. ME adalah DE yang dikurangi energi urin dan gas, terutama metana. Sedangkan ME adalah ME yang dikurangi panas metabolisme
merupakan energi bersih untuk produksi dan pemeliharaan. Ya. Oke, baiklah. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah. Kesimpulan pemanfaatan energi padan kelima kombinasial saling menentukan efisiensi produksi dan protokol tentang energi padan diukur dari gross energi (OGR) hingga menjadi net energi atau NER setelah dikurangi kehilangan melalui proses Fourier gas. Sistem seperti totally digestible PDN dan martabat digunakan untuk memperkirakan nilai energi pakan secara praktis. Pemahaman pembagian energi ini membantu penyusunan langsung yang efisien agar energi optimal untuk pemeliharaan, pertumbuhan, produksi, dan reproduksi, sekaligus menekan biaya produksi. Oke, baiklah, sekian pemaparan materi kami pada hari ini. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.